Badai kekacauan ruang ganti sempat bikin timnas Indonesia kehilangan semangat. Keakraban skuad Garuda dirumorkan mulai retak setelah dilumat habis-habisan oleh Jepang. Namun para pemain timnas Indonesia kembali bersatu demi menghabisi Arab Saudi. Hasilnya hubungan harmonis penggawa skuad Garuda kembali terlihat. Jay Idzes, Calvin Verdong hingga Ragnar Oratmangun mulai optimis menatap Piala Dunia. Bagaimanakah curahan isi hati pemain timnas Indonesia usai mengalahkan Arab Saudi? Mendadak diserang rumor keretakan ruang ganti. Kekalahan kontra Jepang dinilai menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia. Hasil buruk ini langsung menimbulkan banyak rumor negatif di sekitar ruang ganti skuad Garuda. Kebersamaan pasukan merah putih diisukan mulai retak usai dikalahkan Jepang. Para pemain skuad Garuda dirumorkan kecewa berat karena gagal memberikan hasil positif. Kabar ini bahkan dikonfirmasi langsung oleh Calvin Verdong setelah laga melawan Jepang. Keadaan di ruang ganti, semua pemain sedih. Tetapi di satu sisi mereka juga tenang karena kami sudah melakukan pekerjaan kami lawan Jepang, ucap Verdong. Kondisi ruang ganti juga semakin gak kondusif akibat kabar miring tentang Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini dituding bersikap kurang adil kepada Eliano Renders. Pasalnya Coach Shin gak membawa pemain Paexual ini melawan Jepang. Padahal Eliano gak terkena cedera atau terhambat masalah kebugaran. Banyak supporter Garuda menilai adik Tejani Renders ini bisa menjadi pembeda kontra Jepang. Gara-gara sikap Coach Shin, Eliano dikabarkan kena mental akibat sulit menjadi starter. Namun, keputusan Shin Tae-yong sudah dijelaskan oleh Sumarji selaku manajer timnas Indonesia. Eliano pribadi yang baik. Dia berusaha bisa menerima keputusan tidak masuk skuad, tapi dia tetap bersemangat, berupaya membuktikan bahwa dia bisa bersaing di posisi dia, ungkap Sumarji. Shin Tae-yong juga mengakui kalau Eliano dinilai masih kurang bagus untuk skuad utama. Soal Eliano, dia belum bisa masuk ke skuad karena performanya belum cukup baik. Masih sulit bagi dia untuk bersaing masuk ke tim utama saat ini. Jadi saya harus membuat keputusan seperti ini. Hasil negatif saat melawan Jepang juga membuat Erick Thohir kecewa berat. Ex pemilik Inter Milan ini sempat terlihat berdiri mematung di lorong ruang ganti skuad Garuda. Erick Thohir juga memberikan pidato di ruang ganti timnas Indonesia setelah laga kontra Jepang. Ketua PSSI ini sempat menyinggung target poin yang masih harus dicapai pasukan merah putih. Pasalnya kekalahan dari Jepang membuat timnas Indonesia tenggelam di dasar klasemen. Kita masih punya 5 pertandingan, 3 laga kandang, 2 laga tandang. Kita butuh 9 poin untuk berada di posisi 3 atau 4, atau hanya sekadar peringkat 4, tegas Erick Thohir. Namun, Ketua PSSI ini juga mempertanyakan komitmen para pemain di ruang ganti. Erick Thohir merasa skuad Garuda harus kembali bersatu untuk menyamakan visi dan tujuan. Jadi, apa kita masih bersama? Pertanyaannya adalah, apakah kalian masih percaya dengan proyek ini? Apa kalian masih percaya kepada saya sebagai pemimpin kalian? Erick Thohir sampai berniat mundur jika para pemain sudah nggak percaya padanya. Karena jika tidak, saya akan mengundurkan diri. Saya akan mundur dari posisi Ketua Umum PSSI karena sudah menjadi tanggung jawab saya. Lanjut Erick Thohir. Komentar Ketua PSSI ini langsung dianggap serius oleh Tommy Welly. Pandit lokal ini merasa Erick Thohir sedang menyindir Shin Tae-yong yang gagal meraih hasil positif kontra Jepang. Sebelumnya, kalau dalam konteks olahraga, itu adalah sebuah sindiran kepada yang harus bertanggung jawab secara teknis. Secara teknis siapa? Sudah jelas pelatih Shin Tae-yong, tutur Bung Toel. Jabatan Coach Shin sebagai juru taktik skuad Garuda semakin terancam. Bahkan, laga melawan Arab Saudi dirumorkan menjadi ajang penentuan untuk nasib pelatih asal Korea Selatan ini. Aku rekomendasiin jersey Erspo Timnas Away. Lihat reviewnya dan check out di bawah ini ya. Kembalinya suasana harmonis Timnas Indonesia. Terancamnya posisi Shin Tae-yong mengetuk hati penggawa Garuda Nusantara. Jay Idzes dan kawan-kawan langsung bertekad menunjukkan performa terbaiknya pada laga kontra Arab Saudi.
Benar saja, timnas Indonesia sukses membuat Arab Saudi tertunduk malu. Menurut Calvin Verdong, hasil yang mengejutkan ini nggak terlepas dari kekompakan antar pemain. Kami berbicara banyak satu sama lain, kami saling percaya dan banyak membantu satu sama lain. Jadi chemistry di timnas Indonesia sangat bagus, ujar pemain Neck Nijmegen tersebut. Keakraban para pemain juga sudah mulai kembali terlihat di ruang ganti timnas Indonesia. Yaakob Sayuri dan Sandy Walsh asik berduet joget daboy untuk merayakan kemenangan kontra Arab Saudi. Eliano Renders yang dikabarkan sempat murung juga kembali tersenyum bahagia. Bahkan pemain Pexwool ini juga nggak malu-malu ikut berselebrasi dengan skuad Garuda. Marcelino Ferdinand juga dengan bahagia berbaur bersama Ultras Garuda setelah laga berakhir. Pemain Oxford United ini memimpin supporter bernyanyi bersama di tribun GBK. Selain itu, Kocin juga nggak malu-malu berinteraksi dengan anak asuhnya. Pelatih 54 tahun ini kembali menampilkan aksi mengocok perut di depan media. Salah satunya ketika Kocin menjahili Marcelino yang berfoto dengan trofi Man of the Match. Shin Tae-yong refleks memiting Marcheng dari belakang. Hubungan akrab Kocin dan Marcelino kembali terlihat di sesi konferensi pers setelah laga. Pemain 20 tahun tersebut tiba-tiba mendapat pukulan kecil dari mic yang dipegang sang pelatih. Ketengilan Shin Tae-yong semakin menjadi-jadi saat sesi foto bersama. Buktinya Kocin langsung memukul pipi Marcelino dengan bola sebelum berfoto di hadapan media. Ekspresi bahagia di wajah para pemain bikin timnas Indonesia kembali dipenuhi aura positif. Kemenangan bersejarah dari Arab Saudi juga kembali menghidupkan asa skuad Garuda. Pasalnya, mimpi pasukan merah putih menembus Piala Dunia kembali terbuka. Skuad Garuda juga kembali bersaing di zona 4 besar usai menduduki peringkat ketiga. Kepercayaan timnas Indonesia semakin berkobar-kobar untuk menatap sisa laga di grup C. Marten Pas menyebut rekan-rekannya sudah nggak kena mental lagi. Kemenangan ini menambah kepercayaan diri kami dalam persaingan, ungkap Marten Pas. Kiper FC Dallas ini meminta pasukan merah putih untuk terus menjaga rasa percaya diri. Kami tahu bahwa kemenangan ini merupakan laga penting. Dan untuk bisa menang memberi kami begitu besar kepercayaan diri. Grup kami sangat ketat. Lanjutnya. Suntikan semangat untuk skuad Garuda juga disampaikan langsung oleh Jay Itzes. Sang kapten mengingatkan rekan-rekannya untuk jangan cepat puas. Kami telah membuat sejarah sekarang dan kemenangan pertama di babak ketiga. Tapi kita tidak boleh berhenti. Ini belum berakhir. Ayo Indonesia, tegas Itzes. Ragnar Oratmangun juga berharap skuad Garuda bisa tampil konsisten di sisa laga ronde ketiga. Kami harus mempersiapkan diri dengan baik. Kami harus melanjutkan pola permainan kami saat melawan Arab Saudi ini. Kami akan terus berusaha agar kemenangan perdana ini tak sia-sia, ujar Ragnar. Diapresiasi banyak pihak. Perjuangan heroik para penggawa Garuda Nusantara dihujani pujian dari berbagai pihak. Semangat pantang menyerah pasukan Shin Tae-yong sangat layak diapresiasi. Erick Thohir langsung takjub dengan kerja keras para pemain saat melawan Arab Saudi. Saya bangga atas kerja keras pemain yang mati-matian meraih poin dan menjaga peluang Indonesia tetap ada untuk lolos Piala Dunia, puji Ketum PSSI ini. Komentar bahagia lainnya juga disampaikan oleh Nova Arianto selaku asisten pelatih Shin Tae-yong. Dirinya menyebut kemenangan kontra skuad Elang Hijau menepis isu keretakan ruang ganti. Kalau keretakan antar pemain saya pastikan tidak ada karena saya berada langsung di dalam skuad. Para pemain sudah sepakat untuk meningkatkan kekompakan dan menurunkan ego mereka. Permainan impresif skuad Garuda melawan Arab Saudi sampai dipuji pelatih asal Malaysia. Raja Isa menyebut kerjasama para penggawa timnas Indonesia begitu memukau. Buat saya malam ini kekompakan bermain secara tim adalah senjata istimewa timnas Indonesia, puji Raja Isa. Sajian perjuangan keras timnas Indonesia juga berhasil memikat perhatian Jokowi. Presiden ke-7 Republik Indonesia ini terlihat bahagia menonton permainan skuad Garuda. Semua rakyat bangga dan senang. Golnya dibangun dari bawah dan 2 gol itu sangat bagus sekali, puji Jokowi. Aku rekomendasiin kaos hitam polos yang bahannya adem banget. Lihat reviewnya dan check out di bawah ini ya. Dengan momentum dahsyat kebangkitan ini, akankah timnas Indonesia bisa terus menjaga konsistensi?